pasti kamu akan kaget melihat tunnel yang sangat besar. Dan ini adalah akuarium dengan konsep forest yang paling unik dan juga paling bagus. Happy Traveler, akhirnya datang juga BXC, akuarium tunnel terbesar di Asia Tenggara. Selamat datang di Traveris, tempatnya review jujur, no sensor. Happy Traveler, gimana setelah kamu melihat cuplikan tentang BXC tadi? Pastinya kamu akan tertarik ya untuk pergi ke sini ya. Karena mudah-mudahan tempat ini akan bisa membuat kamu dan keluarga semakin bahagia dengan adanya tempat akuarium terbesar di Asia Tenggara. Jadi benar-benar ini menggunakan konsep yang nggak biasa gitu ya. Jadi kalau kamu kesini pastinya kamu akan happy deh. Karena ini mallnya juga baru, dan kalau kamu kesini ya siap-siap aja pada waktu weekend itu macet. Tapi tenang aja sih, ini kan demi pengorbanan sama BXC ya, yang mungkin sangat-sangat unik. Tapi kalau kamu kesini itu nggak hanya menggunakan mobil aja, tapi kamu juga bisa menggunakan KRL ke stasiun Jurangmangu deh. Karena dari stasiun itu kamu tinggal jalan kaki langsung deh sampai ke BXC ini, oke? Nah, kamu juga bisa naik motor ke sini ya. Nah, di depannya taman yang sangat luas ini itu ada kayak taman bermain monster ya. Ini hanya sementara aja, tetapi di depannya itu ada parkiran motor. Jadi kalau kamu kesini, kamu juga bisa naik motor ya, sehingga kamu nanti dari parkiran motor itu kamu tinggal langsung aja jalan kaki menuju ke BXC. Nah, karena BXC itu juga bisa diakses melalui taman yang tadi kamu lihat ya. Parkiran mobilnya pun juga sangat-sangat banyak di sini, berlimpah malahan ya. Jadi inilah penampakan dari BXC Mall yang terbaru ya. Jadi benar-benar ini tamannya menganut konsep yang sangat luas sekali. Yang sebelah kiri itu adalah BXC Mall yang terbaru, yang kanan tuh yang masih bangunan lama. Jadi di sini kamu bisa benar-benar melihat tersambungnya antara yang bangunan lama dengan BXC Mall yang terbaru. Nah, kalau kamu lihat di sini karangan bunganya sangat banyak sekali karena memang baru saja di open. Nah, kita sekarang coba explore ya, masuk langsung ke BXC melalui taman. Jadi ada banyak sekali jalan masuk menuju ke BXC ini, tetapi ini hanya dua saja yang saya tunjukin ya. Karena sebenarnya kamu bisa menggunakan taman, kamu juga bisa menggunakan mall langsung untuk menuju ke BXC ini, oke? Nah, setelah kita sampai di depan BXC, inilah tampak wajahnya dari BXC yang sangat ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun ini ya. Baru aja ini udah jadi nih ya. Ya memang baru di open langsung rame karena memang antusias semua orang untuk melihat seperti apa sih akuarium terbesar se-Asia Tenggara. Waduh, langsung ngantri ya. Jadinya memang seru ya kalau kamu bawa anak-anak ke sini, mereka juga pasti nggak sabar pengen belajar. Ini juga bisa jadi sarana pendidikan ya. Sarana pendidikan yang sangat cocok untuk anak-anak mengenal tentang kehidupan di laut, sehingga nggak rugi lah ya untuk pergi ke sini ya, karena
anak-anak bisa makin tahu tentang semua biota-biota laut. Oke. Nah, kalau kamu lihat atapnya ini, roofnya ini, aduh, dipenuhi dengan ikan-ikannya. Jadi memang ikannya ini namanya schooling fish ya. Nanti akan ada di dalam deh. Ini nggak hanya sebagai hiasan, tetapi beneran itu hidup ada di dalam akuarium yang nanti kamu akan lihat sendiri. Oke. Nah, ini tempat untuk kamu bisa menukarkan semua tiket online kamu yang sudah didapatkan ya. Nah, ini harganya untuk weekday. Kemungkinan besar harga tiket ini akan berubah. Kamu tinggal scan QR code ini dan kamu langsung bisa beli tiketnya secara online. Nah, setelah kamu beli tiket secara online, langsung deh cek email kamu, dan email kamu nanti punya attachment, langsung aja di scan di sini dan langsung tukar untuk jadi gelang barcode yang nantinya akan dipakai pada saat kamu masuk ke dalam area BXC. Prosesnya sih gampang ya, karena cuman kamu perlu akses website yang tadi sudah dikasih tahu ke kamu. Ini lagi penuh loh ya di dalam, jadi sementara di close dulu untuk tunggu giliran jam berikutnya. Nah, ini salah satu icon dari BXC dan kamu bisa foto-foto di sana ya. Nah, ini dia, kita ada di depan logonya BXC. Wah, kamu bisa deh foto-foto di sini. Cuman agak gelap, kamu harus bawa lampu tambahan deh untuk kamera kamu ya, supaya jadi bagus tuh. Nah, ini dia pintu masuknya. Di sini itu kamu tinggal pakai gelang. Gelangnya itu tahan air dan kamu bisa langsung masuk menggunakan gelang itu karena akan di-scan di pintu masuk ya, seperti ini ya. Nah, kamu juga bisa bawa stroller supaya anak-anak yang mungkin mau lebih lama di dalam itu nggak capek ya, bisa duduk di stroller. Dan ketika kamu melewati pintu masuk, kamu akan ketemu sama ombak laut, ombak pantai. Wah, jadi kayak gini ya. Nah, oke, sekarang kita mulai mengenal ikan laut untuk tahap yang pertama ya. Nah, ini di sini ada banyak sekali akuarium-akuarium kecil tapi cantik-cantik gitu akuariumnya ya, karena dipenuhi dengan ikan-ikan yang cantik gitu. Nah, kalau kamu lihat ini ada ikan zebra. Wah, ikan zebranya ini ngumpul jadi satu dengan ikan Nemo ya. Jadinya memang lucu ya. Nah, ini istilahnya hide and seek ya. Jadi ini suka ngumpet ini ya. Yang namanya gurita ini, oktopus ini warnanya pun mengikuti lampu ya. Jadi benar-benar kayak nggak kelihatan bahwa di situ tuh ada gurita gitu. Tapi dia tuh bergerak-gerak gitu, lucu banget ya. Nah, ini juga ikan kepe angsa ya. Kalau saya sih juga belajar dari monitor yang tadi sudah disediakan ya. Nah, banyak sekali nih nama-nama ikannya sehingga oke lah kita kamerain satu-satu. Tapi di sini ada salah satu ikan yang cukup lucu ya. Nah, ini ikan orange spot surgeon fish ini ya. Karena ikannya itu menggunakan lipstick gitu ya di bibirnya gitu ya. Kamu lihat ya. Jadi lucu banget gitu ini ikannya ya. Jadi kita sampai kameran tuh lihat ya. Ini ikannya cantik banget tuh. Wah, ini mudah-mudahan ikan betina itu ya. Soalnya cantik banget bibirnya. Nah, sekarang kita ke akuarium yang lain. Nah, ini ikannya sih kayak jarum-jarum begitu ya. Lucu-lucu ini sih ikannya ya. Nah, ini dia Empire of the Seahorse ya. Ini namanya Seahorse Barber karena mereka sukanya reunian. Nggak tahu ini lagi married atau gimana gitu ya, karena mereka membentuk love gitu. Nah, ini ikan yang apa ya, kayak ada rambutnya gitu ya. Nah, namanya lepu batu. Wah, sukanya diem mulu gitu ya, jarang gerak ini, dan suka sembunyi lagi ya, nggak ketahuan bahwa dia ada di suatu posisi gitu. Nah, kita sekarang ke area shark ya, dan ada juga stingray-nya atau ikan parinya. Nah, ini area shark-nya ini. Wah, di atas itu sudah ada ikonnya ya, ikan pari dan juga shark-nya gitu. Nah, ini ikan shark-nya nih. Ini satu sirip di atasnya ya, nanti ada yang dua sirip di atasnya itu nanti ada di dalam. Tapi mereka sepertinya damai-damai aja ya, hidup berdampingan antara shark dengan juga stingray ya. Nah, ini nih yang namanya schooling fish. Mereka sukanya bergerak bebarengan, berkelompok, dan juga mereka sukanya mendekati sinar. Saya nggak tahu kenapa namanya schooling fish ya. Ini sesuai informasi yang
ada di petugas. Tapi bagus sih, karena ini bukan ikan hanya di layar loh, ini ikan beneran loh ya. Ini sepertinya ada arus deh itu di dalamnya ya, sehingga schooling fishnya jadi bagus seperti itu. Dan ini memang di sini banyak sekali permainan warna lampu, sehingga kalau kamu lihat ya, tadi ada yang biru banget, itu memang ingin menunjukkan bahwa ikan-ikan itu semakin ada di dalam dasar laut itu semakin warna birunya itu semakin pekat gitu ya, sehingga benar-benar ini seperti lautan beneran gitu ya. Nah, kalau kamu sekarang ada di sini, ini kamu bisa melihat kehidupan laut di bawah tapi menggunakan 3D ya. Seperti ada banyak sekali ikan-ikan shark, ada whale ya. Semuanya ada di sini. Jadi kalau mau foto-foto juga cukup bagus lah di sana ya. Nah, suasananya seperti ini ya. Memang gelap-gelap, berbagai macam warna itu ditampilkan di sini. Dan jangan khawatir, ada toilet ya di dalamnya. Ada 2 toilet setahu saya di sini. Jadi kamu jangan khawatir, di sini lengkap ya semua fasilitasnya. Ayo kita sekarang maju lagi ke depan. Wah, ini kita langsung melihat dari lantai atas itu yang namanya akuarium yang sangat besar ya. Wih, itu ada terumbu karangnya, sangat indah sekali. Dan di depan akuarium itu ada suatu tembok yang sudah dihias dengan lukisan Raja Ampat. Wih, itu nanti bisa dipakai untuk foto ya. Nah, kalau kamu mau duduk-duduk santai, nah kamu bisa menikmati pemandangan seperti ini ya. Begitu tingginya, luasnya, dan juga terumbu karangnya yang sangat mahal tuh pastinya ya. Dan juga sangat harus dilestarikan di laut-laut. Jadi ini benar-benar seperti laut beneran gitu ya. Seperti menyelam gitu ya di bawah laut gitu. Nah, di sisi satunya yang berwarna biru banget ini yang dinamakan sepertinya lion shark ya, yang tadi saya bilang ke kamu ya. Ini siripnya di atas punggungnya itu ada 2. Kalau yang tadi sebelumnya kamu lihat itu ada 1. Jadi benar-benar ini kayaknya sih lebih galak gitu ya, secara shark gitu. Nah, ini dia, kamu bisa foto menggunakan background Raja Ampat ini deh. Atau kamu bisa bikin video berjalan seperti tadi ya orangnya ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut menuju ke arah forest. Ini nih yang jadi salah satu maskot ya, yang harus dikunjungi karena konsepnya ini benar-benar tropical rainforest banget gitu ya. Jadi menampilkan banyak sekali binatang-binatang yang ya biasanya sih ada di depannya pantai gitu ya, rainforest ini. Jadi ini benar-benar dihadirkan di sini. Nah, ini kamu bisa melihat apa saja yang ada di setiap lantai, binatang-binatangnya apa aja. Jadi kalau kamu mau belajar bisa ke layar ini gitu ya. Lucu sih, dari kayu gitu ya layarnya. Oke, ini ada gate-nya, sepertinya sih akan dilakukan ya. Adanya tiket yang berbeda untuk menuju ke area. Nah, ini ada ular sanca nih lagi bobo. Kalau kamu melihat ya, ini suasananya aja sudah terdengar suara air waterfall. Wah, ini lagi tidur semua ya ular sancanya ya. Jadi memang keras banget tuh ya. Suara hutannya itu terasa banget di sini. Tuh ya. Jadi ini benar-benar masuk area forest yang biasanya sih ada di sekitar pantai ya. Nah, itu dia, banyak sekali kaca-kaca akuarium kecil ya, tapi nggak ada airnya sih. Itu isinya binatang-binatang. Nah, kalau kamu lihat ke bawah, ini suara airnya ternyata dari bawah. Nah, yang di bawah itu sebenarnya ikan-ikannya disebut sebagai the king of river ya. Jadinya modelnya kayak sungai yang ada di gunung-gunung gitu ya, jadi segar banget gitu ya. Nah, bagaimana konsepnya? Ada kayak leopardnya gitu ya yang ada di atas ya. Nah, kita jalan terus. Ini turun loh ya jalannya ya, menuju ke area bawah yang tadi kamu lihat the king of river tadi ya. Yang ikan-ikannya nanti kita akan lihat seperti ikan purba, besar-besar banget tuh. Pantesan beruangnya tuh banyak yang gemuk-gemuk ya di gunung-gunung ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada hop-hop signature seperti ini. Jadi kamu bisa nongkrong di sini cukup lama sambil menikmati minuman boba. Ada juga beberapa snack-snacknya yang kamu bisa cek sendiri di menu ini, oke? Ya lumayan lah bisa duduk ya di sini ya.
tempatnya juga terang, nggak remang-remang kayak yang di hutan tadi ya. Tuh ya. Cuman di sini nggak ada sinyal ya. Jadi sabar dulu ya, karena mereka akan memasang jaringan yang lebih lengkap untuk kamu bisa tetap menggunakan handphone di sini. Nah, saya nggak lihat kaca itu satu persatu ya, karena nggak tahu. Kayaknya sih antara saya belum bisa membedakan mana sih binatangnya. Kayak binatangnya itu kayak sembunyi begitu loh. Sehingga saya nggak bisa menemukan ini binatang apa gitu ya. Kadang kalau warnanya seperti pohon ya seperti pohon gitu ya warnanya binatang gitu ya. Jadi saya nggak bisa bedain gitu. Nah, ini konsep mangrove ya. Jadi kalau kamu melihat yang namanya hutan mangrove, itu ada kehidupan di bawah akar-akarnya dari pohon itu ya. Seperti ini yang kamu lihat ini. Inilah ikan-ikan yang hidup di bawah pohon mangrove. Kecil-kecil gitu ya. Dan namanya pun juga aneh-aneh itu ikannya. Tuh ya, ada Leopurinus fasciatus. Jadi kamu bisa belajar nama ikan-ikan itu yang ada di setiap monitor ya. Itu juga selalu diupdate oleh petugasnya. Kadang ada yang salah sih, tapi terus diupdate kok sama petugasnya ya. Tuh ada ikan juga seperti ini ya, lucu banget ya. Moncongnya tuh kayak buaya gitu, tapi bisa berenang sebagus ini gitu. Keren lah pokoknya ya. Secara ikan, jadi di sini kamu benar-benar bisa belajar ikan. Ini kacanya tebel banget loh. Ayo kita lanjut lagi ya. Jadi sepanjang perjalanan kamu akan lihat ya, permainan warna lampu itu ada di sepanjang perjalanan. Nah, ini ada buaya tuh di sebelah kanan ya, tapi buaya kecil sih. Tuh ya, konsepnya masih mangrove ini ya. Nah di sebelah kiri ini mudah-mudahan saya nggak salah ya, ini namanya kucing laut. Jadi kucing laut itu selucu ini ya, mereka bisa berenang dengan seperti ini loh. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Ini permainan lampunya sudah ke warna kemerah-merahan dan warna biru-biruan. Nah di sini kita bisa explore nih, anak-anak juga bisa explore starfish dan juga ikan pari yang jinak. Tenang aja, di sini itu sudah diperbolehkan oleh petugas, jadi nggak akan membahayakan tangan anak yang lagi menyelam di dalam air itu ya. Nah ada petugas juga yang menemani, jadi tenang aja, nanti diberikan instruksi sama mereka bahwa yang ini bisa dipegang gitu ya. Pokoknya adalah area-area eksplorasi seperti ini ya di tengah-tengah. Nah anak-anak kalau bosan juga bisa ke playground kapal ini ya. Oh ya kecil sih ya playgroundnya. Jadi di dalamnya ya, itu ada tenan-tenan snack yang kamu nggak pernah temuin di dalam akuarium manapun deh. Memang sih tenan snacknya ini lumayan loh, bikin perut kita nggak keroncongan ya pada saat ada di dalam. Sudah dingin, lapar lagi ya. Nah ini kamu bisa cobain popcorn, memang pakai microwave langsung jadi. Atau kamu yang suka kentang, itu ada diskon 5.000 dari tiket kamu, bisa ditukar untuk upgrade di kentang shake tadi ya. Enak, cuma satu rasa tapi kamu harus memilih ya, nggak ada pilihan lain. Nah sekarang kita menuju ke akuariumnya piranha. Ini katanya sih piranha perut merah gitu ya. Jadi sampai tulang-tulangnya itu diperlihatkan di situ supaya kelihatan bahwa ini tuh habis dimakan sama piranha gitu ya. Ceritanya begitu. Nah ini ada anak-anak yang suka sama begituan. Nah oke, ini namanya The King of River. Jadi kalau kamu lihat ikan-ikannya tuh segede ini, nggak heran beruang-beruang suka nongkrong di sekitar sungai-sungai karena bisa makan ikan segede ini. Wah kalau kamu lihat ya, derasnya air itu dari waterfall itu membuat mereka hidup itu lebih semangat gitu ya ikan-ikannya. Apalagi kalau ditemani sama hutan rimba seperti ini ya. Tuh lihat ya desainnya ya, keren banget, benar-benar kayak hutan. Nah ini kalau kamu lihat dari atas seperti yang tadi ya, jadi benar-benar kayak desainnya itu menyatu ya antara atas sama bawah ya. Nah ini kebetulan lagi mau feeding fish nih, ternyata makannya nggak semudah itu loh mereka. Jadi
mereka makan udang kecil tetapi harus menggunakan pipa gitu, seperti ini. Waduh, lagi makan pipa itu. Nah ini dia makan lagi. Akhirnya dia bisa makan. Oke. Kamu bisa foto juga nih di sebelahnya ikan. Wah keren sih ya. Oke. Sekarang kita masuk ke area dengan lampu warna biru. Inilah namanya Jellyfish Kingdom. Di sini tersedia berbagai macam bentuk jellyfish dengan berbagai macam bentuk yang kamu bisa pelajari juga di sini. Memang tempatnya agak gelap sih, hanya terlihat lampu-lampu yang terang pada saat jellyfishnya ini diterangi oleh lampu-lampu yang ada di sini. Jadi mereka bisa kayak mekar gitu ya, untuk bisa berenang gitu ya. Lucu banget sih memang. Tuh ya, berbagai macam jellyfish itu ada di sini. Permainan lampu itu mungkin menjadi penting di sini ya, untuk membuat jellyfishnya itu kelihatan gitu ya, kemampuan untuk berenangnya gitu. Nah ini pada saat pengisian jellyfish ya. Jadi cara memasukkannya memang harus hati-hati supaya jellyfishnya nggak hancur ya pada saat diangkat ya. Jadi nggak bisa pakai tangan loh, jadi harus pakai mangkok untuk langsung dituangkan ke dalam akuarium. Wah gitu caranya. Wah ini kita masuk dari jellyfish menuju ke tempat pertunjukan sea theater ini ya. Waduh, kamu kalau bisa melihat akuarium sebesar ini dan ada ikan-ikannya ini jadi keren banget ya. Saya ngerasain tanpa ikan aja sudah keren sih ya, apalagi kalau sudah ada ikannya itu lebih keren lagi sih memang. Dan ini miring ya, kacanya tuh miring, jadi keren deh pokoknya secara bangunan ya. Dan batu-batunya itu didesain dengan sangat apik sekali gitu di sini. Nah kamu kalau maju ke depan itu menyambung juga jadi satu, yaitu Giant Aquarium yang besarnya itu seperti ini, benar-benar besar banget ya. Ini cocok sih memang buat foto ya. Tuh kalau kamu lihat dari bawah ke atas, waduh keren banget ya pokoknya. Dan ini kalau dilihat dari atas ke bawah juga keren sekali gitu. Kamu terserah deh mau duduk di atas atau mau di bawah, sama kerennya, dan bisa dipakai untuk foto seperti tadi. Nah sekarang kita pergi ke tempat yang utama nih, yaitu tunnel terbesar yang ada di Asia Tenggara. Inilah yang menjadi daya tarik yang terbesarnya ya, dan nanti semua acara dan pertunjukan pastinya akan berpuncak ada di tempat ini. Yuk kita masuk. Waduh, ini baru jalur pertama ya. Ini keren sih memang tunnelnya ya. Udah kangen sih yang beginian ya. Nah ini bener-bener kayak teater gitu ya, namanya sea theater. Jadi kamu bisa foto-foto di sini. Kamu lihat ya, itu air beneran, bukan layar monitor ya. Jadi itu benar-benar akan diisi dengan ikan yang nantinya akan ada sekitar 2-3 bulan lagi. Jadi sabar. Tapi yang penting kamu di sini bisa melihat seperti apa sih suasana dari sea theater, atau yang nantinya kamu bisa melihat pertunjukan yang cukup banyak yang ada di sini, termasuk Putri Duyung. Ini juga salah satu tempat yang the best menurut saya untuk foto-foto ya. Ini benar-benar kayak di Singapura ya. Jadi ini keren banget, luas secara pemandangan, secara 360 derajat tuh luas banget ya. Semuanya dipenuhi dengan air. Wih keren banget ya. Jadi ada tunnel yang besar, itu belum lengkap dengan ikan-ikannya. Jadi tunnelnya masih kosong. Rencananya bulan Februari sampai Maret itu akan diisi dengan ikan-ikan yang lebih bervariasi dan juga akan ada pertunjukan. Oke, sekarang kita putarin ya. Seperti apa ini ya? Wih, terumbu-terumbu karangnya itu didesain dengan sangat cantik sekali, nggak kalah sama seperti yang ada di laut. Oke, sekarang kita masuk
ke area yang baru nih, namanya tempat pertunjukan ya. Ini pastinya akan ada banyak pertunjukan karena sudah disediakan tempat duduknya. Wih, ini benar-benar kayak teater juga nih ya. Kayak XX1 tapi ini isinya dunia laut. Tuh. Sudah diisi ya. Sudah diisi teaternya itu dengan berbagai macam terumbu karang yang dan juga jangan lupa akan ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang akan terjadi pada bulan-bulan tersebut. Nih, jadi kalau kamu mau duduk di sini, pastinya nanti 2-3 bulan lagi kamu akan duduk di depan pertunjukan. Keren deh pokoknya. Nah, ini konsepnya Yellow Submarine, jadi kapal selam kuning nih. Waduh, ini kalau kamu lihat kaca-kacanya aja itu bulat-bulat, itu mirip seperti memang kaca yang ada di kapal selam ya. Jadi kamu di sini sedang diumpamakan sedang melihat ikan-ikan dari kaca-kaca itu. Jadi memang cantik sekali ya, bisa dipakai untuk foto-foto juga. Nah, ini dia tempat untuk kamu bisa melihat pertunjukan yang sangat lucu, yaitu penguin. Kenapa ya kok warnanya biru mulu ya dari tadi ya? Jadi permainan warnanya itu lebih banyak sekali warna biru, merah gitu ya. Termasuk yang ada di penguin ini ya. Mudah-mudahan ini cepat selesai sehingga nanti kita bisa melihat pertunjukan yang ada di tempat ini. Oke, sudah selesai semua eksplorasi dari akuarium terbesar di Asia Tenggara. Kita sekarang sudah dibawa di tempat pembelian souvenir. Gimana menurut kamu? Kamu mau nggak kesini? Kalau kamu mau kesini, ya harga tiketnya masih murah, masih opening. Tapi kalau kamu mau maksimal, tunggu deh 2-3 bulan lagi. Pasti akan semakin banyak activity yang ada di sini. Setelah kamu menjelajahi BXC, gimana? Lapar nggak? Kalau kamu lapar, ikuti rekomendasi kuliner di sekitar area BXC setelah ini ya. Nah, setelah kamu menjelajahi BXC yang ada di bawah, kamu juga bisa melihat beberapa tenan makanan yang sudah tersedia dekat sekali sama BXC ya. Tadi ada AW, ada juga Wingstop. Ini tepat ada di sebelah kanannya dari BXC. Jadi kamu bisa makan juga di sini kalau kamu lapar, oke? Nah, itu menunya. Nah, kamu bisa duduk di sini. Kamu juga bisa ngejus. Ini refresh punyanya dari Reju. Dia juga buka space yang cukup banyak di sini ya. Jadi itu menunya, ini minumannya. Jadi kalau kamu mau duduk-duduk nongkrong, nah kamu bisa kesini juga nih. Mudah-mudahan internetnya cepat ditambah ya oleh pengelola gedung supaya jaringannya bisa nyaman untuk kita kerja. Nah, di sini juga ada Gokana. Wah, ini makanan favorit semua orang nih ya. Jadi ini juga sangat dekat dengan BXC. Ini di depannya BXC. Ada banyak promo yang sudah diberikan. Nah, di depan BXC itu juga itu ada beberapa tenan makanan di sini. Jadi ada kayak Java Kitchen. Wah, kalau kamu mau makan, kamu bisa menikmati Java Kitchen nih. Ini beberapa menunya. Atau mau beli roti untuk nyenek itu bisa juga ke sini. Atau mau ngantri, atau mau sushi, mau makan sushi dengan harga terjangkau ya, kamu bisa ke sini juga ya tempatnya ya. Atau kamu mau cari diskonan atau mau beli beberapa cemilan dari Old Chunky, ini juga bisa dijadikan alternatif ya. Ini ada beberapa promo. Nah, oke, kalau kamu mau lihat lagi lebih banyak tenan-tenan kuliner, kamu bisa keluar dari BXC dan kamu menuju ke area taman. Di situ banyak sekali tempat-tempat makan. Nah, setelah dari tempat makan, kamu mungkin mau lihat beberapa pertunjukan yang sudah disediakan oleh pengelola BXC Expo. Seperti ini. Jadi memang ramai banget ya. Atau kamu bisa lanjut nonton. Jadi di antara Februari sampai Maret itu diperkirakan akan lebih lengkap lagi semua ikan-ikan yang akan dikoleksi oleh BXC ini. Dan juga jangan lupa akan ada banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang akan terjadi pada bulan-bulan tersebut.
Happy Traveler, terima kasih ya sudah menonton informasi tentang BXC ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang mau melihat akuarium dengan tunnel terbesar di Asia Tenggara. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nantikan edisi video berikutnya untuk tahu atraksi-atraksi yang menarik lainnya dari Travelers yang pastinya akan bermanfaat dan juga berguna buat kamu. Oke, bye-bye, thank you. Nah, disinilah tempatnya kamu bisa main pasir sepuasnya. Salah satu ikon yang sangat menarik yang ada di sini itu adalah mercusuar warna biru. Happy Traveler, ada tempat wisata baru ini di PIK 2 yaitu Lands End namanya ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan video ini secara lengkap karena akan bahas begitu bagusnya pantai pasir putih yang terbaru di PIK 2. Oke? Scan aja QR code yang tadi sudah dikasih supaya kamu bisa langsung menuju ke video yang sudah kami buat. Oke. Nah, selain itu ada juga banyak atraksi tempat wisata di Pantai Indah Kapuk 2 yang sudah dibahas juga oleh Travelers. Jadi kamu di sini tinggal scan QR code aja dari semua destinasi wisata yang ada di Pantai Indah Kapuk supaya kamu bisa ke sini lebih maksimal ya. Ada juga Hotel Gaya dan juga Hotel Novus Giri untuk kamu. Oke, bye-bye. See you.